Salam sejahtera, salam bahagia, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas segala kebaikan kemurahan-Nya pada siang hari ini di gelombang yang kedua yang menyertai kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita akan belajar firman Tuhan tentang iman yang hidup. Mengapa disebut iman yang hidup? Karena tentu pasti ada iman yang mati. Iman yang tidak berfungsi. Hidup itu artinya berfungsi. Kalau mati berarti nggak berfungsi. Ya, biarpun ada barangnya, tapi kalau mati nggak berfungsi, ya nggak ada gunanya. Mobil kalau mati, ya, kompor kalau mati, kulkas kalau mati, biarpun barangnya ada, tapi kalau nggak berfungsi, nggak ada gunanya. Ya, saudara-saudara, iman pun begitu. Saya yakin kita semua punya iman karena kita percaya pada Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita berfungsi atau tidak? Atau malah iman kita hanya seperti barang-barang tadi yang nggak ada fungsinya, hanya diletak gitu aja, saudara-saudara. Fungsinya nggak ada sama sekali. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Saudaraku, iman itu seperti sebuah pakaian. Karena kita berpakaianlah di sini, makanya berkenan kita. Berkenan saya melihat saudara, berkenan saudara melihat saya. Coba kalau telanjang, maaf ya, coba kalau telanjang. Siapa yang berkenan saudara? Orang telanjang pergi ke istana, telanjang pergi ke kantor bupati, pasti ditolak. Apalagi ke rumah kita pun pasti ditolak. Di hadapan Tuhan, kalau kita punya iman, kita berkenan. Artinya Tuhan itu berkenan. Kita datangi, kita jumpai, kita lihat, kita berkomunikasi. Jadi iman itu adalah sesuatu yang sangat penting, sama seperti pakaian sangat penting dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Iman itu juga penting bagi hidup kita, saudara. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Mustahil orang berkenan kepada Tuhan. Mustahil dia bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, 3 fondasi dasar kekristenan, Rasul Paulus mengatakan iman, pengharapan dan kasih. Tiang yang juga merupakan tiang utama dari kehidupan kekristenan adalah iman. Gereja ini dibangun dengan iman, orang-orang percaya datang dengan iman, melayani dengan iman, memberi dengan iman, dan melakukan semuanya itu dengan iman. Amin saudara. Jadi iman itu seperti sebuah pakaian yang memberi kesopanan bagi hidup kita. Kita penuh dosa, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak pelanggaran. Tapi kalau kita punya pakaian iman, kita berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Seharusnya orang yang penuh dosa nggak bisa lihat Tuhan. Seharusnya orang yang penuh pelanggaran nggak boleh datang sama Tuhan, sebab Allah itu kudus. Tapi kita pakaikan pakaian iman, kita boleh datang sama Tuhan. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Tapi walaupun orang-orang anak-anak Tuhan adalah disebut orang-orang beriman, ya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan kan disebut orang-orang beriman. Tapi belum tentu, seperti yang saya katakan tadi di awal, belum tentu imannya itu iman yang hidup. Apa ciri-ciri iman yang hidup? Iman yang hidup adalah iman yang mampu melewati setiap ujian dan pencobaan. Dia mampu melewatinya, itu artinya hidup, saudara. Ikan apa yang mati, saudara? Ikan yang nggak melawan arus. Betul saudara? Kalau ikan melawan arus itu ikan yang hidup. Kalau ikan yang dibawa arus namanya itu sudah terapung, sudah mati, sudah jadi bangkai.
orang yang hidup, iman yang hidup itu iman yang melewati ujian. Iman yang mampu melewati arus dunia ini. Enggak terbawa dia. Kalau terbawa dia berarti mati imannya. Lalu yang kedua, iman yang hidup itu iman yang akan mengalami mujizat. Tergantung mujizatnya seperti apa, itu kan kasih karunia Tuhan. Tapi dia pasti mendapatkan sesuatu yang namanya pertolongan dari Tuhan. Itulah iman yang hidup. Mari kita melihat ada 3 contoh saudara-saudara, iman yang hidup itu seperti apa. Kita buka dulu dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-7. Lukas pasal 7 ayat yang ke-7. Iman seorang perwira di Kapernaum ini sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Jadi dari sejak Yesus melayani di dunia ini, belum pernah dijumpainya iman sebesar iman sang perwira di Kapernaum. Ayat 7 saya baca. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ceritanya begini saudara-saudara. Perwira ini punya hamba, punya seorang hamba yang sakit dan hampir mati, ayat 2. Lalu ayat 3 disebut dia mendengar ada Yesus datang, lalu dia meminta supaya Yesus menolong hamba dari perwira ini. Perwira ini jumpai Yesus. Nah, Yesus saudara-saudara mau pergi ke sana. Ya, namanya diminta tolong untuk berdoa, Yesus datang kira-kira gitu. Tapi ternyata perwira ini berkata, oh gak usah, Yesus gak usah datang. Ucapkan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, satu kata saja. Katakan saja, maka hambaku itu akan sembuh. Inilah imannya itu luar biasa saudara-saudara. Iman yang hidup yang pertama adalah iman yang percaya pada otoritas firman Tuhan. Katakan saja, tidak perlu tangan Tuhan, wajah Tuhan ada di situ. Tapi kalau perkataan Tuhan, kalau firman Tuhan ada di situ, Tuhan pasti bisa menyembuhkannya. Maka ayat yang ke-9, Yesus heran dengan orang ini. Padahal ini orang Romawi, bukan orang Yahudi. Dia perwira, mungkin saya tidak tahu pangkatnya apa. Mungkin ya kolonel lah mungkin ya, atau jenderal atau siapa. Tapi ini orang pejabat lah. Punya iman dan dia bukan orang Yahudi. Tuhan berkata, ia heran akan dia sambil berpaling kepada orang banyak. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus gak pernah lihat iman orang ahli Taurat. Yesus gak pernah lihat iman muridnya seperti itu. Yesus lihat iman yang luar biasa dari perwira di Kapernaum. Iman yang apa? Iman seperti apa? Iman yang percaya pada otoritas firman. Bayangkan saudara, dia nggak perlu nyuruh Yesus datang. Dia udah percaya, Yesus kau katakan satu kata, sembuh di sini. Hambaku akan sembuh di rumah. Amin saudara. Banyak kali kalau kita datang ke dokter mana bisa cara seperti itu. Dokter hebat, spesialis tamatan luar negeri, kalau orangnya nggak datang mana bisa ditolongnya. Saudara di rumah aku sakit, bilang lu sama dokter aku sakit, sembuhkan dulu. Dokter pasti bilang mati aja lah, suruh dia datang kemari. Kalau dia nggak mau sembuh, suruh dia datang kemari. Kalau dia mau mati ya udah di rumah aja, mati aja dia di situ. Saudara-saudara, manusia nggak bisa berkata seperti itu, sebab perkataan manusia bukan perkataan kuasa, tapi perkataan Allah adalah perkataan kuasa. Di dalam kitab Kejadian, semua ciptaan yang luar biasa, langit dan bumi, hanya dikatakan dengan satu kalimat, jadilah. Kepada cakrawala, bintang-bintang, matahari, bulan, Tuhan berkata, jadilah. Kepada laut, seisinya, binatang-binatang, pohon-pohonan, Tuhan berkata, jadilah, jadilah. Jadi ketika Yesus atau Tuhan mengatakan sesuatu, Allah mengatakan sesuatu, maka itu adalah perkataan yang berotoritas. Dan orang yang mempercayai perkataan yang berotoritas itu adalah orang yang memiliki iman yang hidup. Karena Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran adalah alat mulut rohani kita.
Kalau mulut jasmani kita adalah bibir, tapi mulut rohani kita adalah telinga. Semakin saudara fokus mendengar firman Tuhan seperti yang saya katakan hari Kamis, apa penyebab orang tidak mengerti firman? Ada banyak yang saya jelaskan di sana. Semakin saudara tidak mengerti firman, semakin iblis mencuri firman itu. Iblis akan mengambil firman itu. Jadi semakin firman itu kita mengerti, kita pahami, maka yang terjadi adalah firman itu berotoritas dan otoritasnya itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Itu yang pertama. Iman yang hidup adalah iman yang percaya pada otoritas firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat contoh yang kedua dalam Markus pasal yang ke-5. Seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia orang yang kaya awalnya, tetapi karena 12 tahun berobat dari sana, dari tabib ke tabib, dokter ke dokter, tempat pengobatan, semua tidak ada hasil, habis hartanya saudara. Dan dia akhirnya mengandalkan andalan yang terakhir, yaitu imannya. Markus pasal yang ke-5, kita melihat ayatnya yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara perhatikan ayat 34. Apa kata Yesus kepadanya? Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wanita yang 12 tahun pendarahan ini tidak punya harapan lagi. Sebenarnya dia sudah tinggal tunggu mati. Harta makin habis, berkurang, bahkan tidak ada. Kesehatan semakin menurun. Ini kan paling bahaya yang seperti itu kan saudara. Harta makin habis, kesehatan makin menurun. Kalau harta habis, kesehatan makin meningkat, ini masih enak saudara-saudara. Tapi paling enak lagi, harta masih banyak, kesehatan masih banyak. Tapi jarang seperti itu, ya, jarang seperti itu. Hartanya sudah makin habis, dipakai untuk berobat. Dari tabib ke tabib, berulang-ulang. Ayat 26 kalau saudara perhatikan. Bukan ada gunanya, malah semakin buruk, keadaannya semakin sakit. Bukan makin baik saudara. Uangnya sudah habis, tapi sakitnya makin parah, kira-kira gitu. Kalau uangnya habis, sakitnya makin sembuh, ya ini bagus. Itu yang dicari orang. Orang rela bayar berapapun asal sakitnya sembuh. Tapi dia sudah habiskan semuanya, tapi sakitnya makin buruk. Nah sampai satu kali, dia dengar tentang Yesus. Ada orang cerita-cerita, dia dengar Yesus. Dia dengar dan dia percaya. Dia belum pernah jumpa Yesus. Dia belum pernah ketemu Yesus. Pada waktu Yesus lewat saudara, menjelang mendekati perempuan ini, di dalam hatinya dia punya satu iman yang sederhana, tidak diajari Yesus. Dia berkata, asalku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Lalu ketika dia mendekati Yesus dan dia jamah ujung jubah Yesus, ternyata apa yang diimaninya itu terjadi, terlaksana. Pertanyaan kita, mengapa imannya itu terlaksana dan terjadi? Saya pelajari karena iman wanita ini iman yang fokus. Iman yang berpusat pada Yesus. Amin saudara. Kalau dia berpikir betul enggak ya? Sembuh enggak ya? Sembuh enggak ya? Ini enggak fokus. Orang yang fokus itu hanya pada satu titik. Kadang-kadang ketika kita mau mengimani ya, akan muncul selalu persimpangan pemikiran. Sembuh enggak ya? Ditolong enggak ya? Diberkati enggak ya? Kira-kira saudara pernah mengalami yang seperti itu? Kalau enggak mengalami berarti bukan orang Kristen. Ya kan? Dan enggak akan melakukan firman. Pasti pernah mengalami begitu. Dan ada keraguan-raguan yang muncul sedikit, lalu setidaknya keraguan-raguan membuat hidup kita enggak fokus. Ada orang yang tadinya pokoknya hanya dengan doa sembuh.
Sudah didoakan berkali-kali gak sembuh-sembuh, pergi ke dukun dia. Pokoknya hanya dengan beribadah, hanya dengan setia, pasti Tuhan berkati. Sudah setia, belum Tuhan berkati, harus cari cara lain. Kadang-kadang persimpangan itu yang membuat kita gak fokus. Perempuan ini gak sedikit pun berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu tidak akan mendatangkan kesembuhan. Dia sudah sangat percaya. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tapi pertanyaan kita, doa orang benar itu harus dengan yakin kan? Dan keyakinan itu butuh fokus. Ibarat penembak panah. Yakin gak kau sampai kena ke tengah lubang itu? Yakin? Kenapa dia yakin? Karena dia sudah tahu, dia fokus. Maka ketika dia lemparkan panahnya itu, panah itu tepat ke tengah dan itu nilainya perfect. Nilainya sempurna. Dia harus yakin. Dan dia harus berfokus. Ibrani 12 ayat 2. Mata yang tertuju kepada Yesus. Berapa banyak mata kita tertuju kepada masalah, kepada orang lain. Sering kan iman kita dikendalikan oleh orang lain. Rohani kita dikendalikan oleh orang lain. Dikendalikan oleh situasi. Kalau situasinya baik, aku ke gereja. Kalau enggak baik, di rumah aja lah dulu. Kalau situasinya kondusif, aku mau. Tapi kalau enggak kondusif, aku enggak mau lah. Berapa banyak orang dikendalikan oleh situasi. Itu orang-orang yang enggak berfokus. Amin, saudara. Fokuslah pada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Pandanglah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Orang yang memandang kepada Yesus, maka imannya akan terbangun, iman itu akan hidup, dan iman itu akan berfungsi. Karena pasti walaupun sesuatu yang tidak diajari, ada roh itu mengajari sesuatu. Saya pikir Roh Kudus memberikan sesuatu hal yang sederhana kepada perempuan ini. Asal ku jamah saja. Asal ku jamah, aku pegang. Kenapa? Karena itulah yang bisa dilakukannya. Dia nggak bisa berteriak, dia udah nggak punya kekuatan. Dia nggak bisa memanggil Yesus. Mungkin dia sulit, malu dengan keadaannya. Sebagai wanita pendarahan pada waktu itu di zaman perjanjian lama tidak boleh ikut dalam kumpulan keramaian atau ibadah, tidak boleh, saudara-saudara. Dia mungkin malu dengan situasinya. Ada lelehan-lelehan darah yang ada di sekitarnya, dia malu. Mau panggil Yesus, mau sebut Yesus, nanti orang banyak tanya, itu apa? Sakit apa dia ya? Itu kenapa dia ya? Dia malu, tetapi yang bisa dilakukannya sesuatu yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Ku pegang saja jubah Yesus. Yesus gak pernah ajari satupun dari muridnya, pegang-pegang jubahku ya. Enggak, Yesus gak pernah satupun dari Rasul diajarinya seperti itu. Tetapi saya yakin dari imannya ada sesuatu yang dipercayainya dan itu terjadi. Dan itu yang dipercayainya berpusat pada Kristus. Kalau kita gak fokus kepada firman, kepada Kristus, maka kita tidak akan menerima jawaban yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita akan tergoda untuk melakukan ini dan itu. Kita akan tergoda untuk terjerat di dalam segala keinginan dosa-dosa yang ada di muka bumi ini. Fokuslah pada Kristus. Saudara, ketika menyembah Tuhan fokus. Berkali-kali saya ajak saudara penyembahan, maksudnya supaya saudara fokus. Banyak orang lagi penyembahan, lihat sana, lihat sini, pegang HP. Cerita kanan, cerita sini. Kita bisa melakukan itu di luar tempat ini. Tapi bagaimana kita coba? Coba kalau, maaf. Kalau agama keponakan kita, coba kalau mereka sholat. Bisa mereka ngobrol? Satu patah kata aja. Bisa kira-kira? Kok pada diam ini? Kayaknya kena semua ini. Ya kan? Bisa mereka ngomong? Tidak bisa. Tidak mungkin bisa. Betapa kusuknya mereka. Betapa hikmatnya mereka. Bagaimana kita membuat diri kita fokus? Yesus pernah berkata begini, saya yakin itu juga ada kaitannya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah kamarmu itu. Supaya kita enggak terganggu dengan situasi yang ada
di luar kita. Situasi yang ada di rumah kita mungkin. Tapi bagaimana kita membuat hidup kita fokus. Berpusat pada Kristus. Selama kita berfokus seperti orang Majus yang fokusnya pada bintang, mereka akan sampai ke Bethlehem. Mereka akan sampai ketemu Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, iman yang hidup adalah iman yang berdaya upaya. Iman yang ada perbuatannya, ada upayanya. Markus pasal yang kedua ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Satu kali Yesus berkhotbah di satu rumah, mungkin kecil rumahnya. Ya, bukan juga kecil ya, mungkin juga besar. Tapi namanya Tuhan Yesus, ribuan orang datang, ribuan orang ingin dengar, ribuan orang ingin saksikan. Penuh, sampai pintu pun penuh manusia, penuh orang. Ada orang lumpuh pengen didoakan, disembuhkan datang sama Yesus. Jadi ada kawan-kawannya mungkin ini 4 orang gotong ini, orang lumpuh pakai tilam jadi gotong. Tapi karena dilihatnya di depan pintu, di jendela pun semua udah penuh manusia, nggak bisa lagi. Saudara tahu apa yang dilakukannya? Dia naik ke atap, dibukanya atap, diturunkan dari atap. Maka ketika Yesus melihat, apa yang dikatakannya? Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak melihat iman orang lumpuh itu semata-mata. Tapi iman satu tim, 4 orang yang menggotong itu. Luar biasa imanmu. Padahal sulit, tapi kau tetap punya cara untuk mau menjumpai aku. Sulit menjumpai Yesus pada waktu itu. Tapi mereka tetap punya cara, bahkan cara yang tidak terpikirkan. Saudara pernah ketika saudara mau masuk satu rumah, mungkin rumah itu terkunci, saudara buka atapnya. Enggak akan pernah se-ekstrim itu kita. Masuk rumah orang, enggak dibuka-bukanya, kemananya orang ini tidurnya, lalu naik saudara ke seng, saudara buka atapnya, saudara masuk dari atap. Enggak akan pernah ada kita lakukan seperti itu. Tapi itulah cara. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka berusaha, berdaya upaya untuk berjumpa dengan Yesus. Di zaman pandemi COVID-19, meskipun ini perkara yang sulit secara global, internasional, seluruh dunia, tapi juga perkara yang sulit kepada kerohanian kita. Saya lihat itu. Kenapa? Karena tingkat beribadah orang-orang sangat menurun drastis. Sangat menurun. Kekuatan tenaga mereka bisa pakai untuk bekerja, pakai untuk cari uang, pakai untuk bikin ini, bikin itu. Tapi untuk cari Tuhan belum tentu. Saudara bandingkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Orang yang mau ketemu Tuhan pasti banyak kesulitannya. Orang yang mau beribadah pasti banyak kesulitannya, banyak aja halangannya. Kadang-kadang beginilah, begitulah, mungkin situasi di rumah lah, mungkin situasi di pekerjaan lah. Kalau saudara yang seperti itu, iman saudara yang seperti itu, berarti saudara tidak mau menembus sesuatu cara dan berusaha untuk menjumpai Yesus. Bayangkan, lihatlah 4 orang ini. Di pintu ada manusia, apa yang dilakukannya? Naik ke atap bongkar. Sulit loh begitu, apalagi menggotong tilam sama orang lumpuh, naik ke atap, sangat sulit saudara-saudara. Tapi itu mereka lakukan supaya mereka jumpa dengan Yesus. Kita semua dekat-dekatnya jemaat anugerah ini. Gak ada yang 10 km jauhnya dari gereja ini. Tapi masih banyak yang kesulitan mau berjumpa dengan Yesus. Pintu gereja tidak sesak oleh manusia. Pintu gereja tetap terbuka, tapi banyak yang tidak mau masuk. Apa masalahnya?
Karena memang tidak ada kerinduan dan tidak ada usaha untuk menghidupkan iman ini. Untuk menghidupkan iman harus ada usaha. Sama seperti saudara menghidupkan tubuh saudara, saudara makan, saudara minum. Kan begitu, maka tubuh saudara sehat. Iman ini juga harus ada usaha yang harus kita lakukan. Berapa banyak pengorbanan kita yang kita lakukan. Untuk hal-hal duniawi kita bisa mati-matian. Untuk Tuhan kita kadang-kadang menganggapnya bisa sekarang, bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun depan, atau bisa menjelang 1 hari sebelum mati pun bisa. Mungkin sering banyak pandangan-pandangan seperti itu. Tapi itulah iman kita. Kalau yang seperti itu, biarlah Tuhan yang menilai apakah itu iman yang hidup atau iman yang memang mati. Jangan seperti yang saya khotbahkan di dalam hari Kamis lalu. Kau katakan kau hidup, Jemaat Sardis Wahyu pasal 3 ayat 3. Kau berkata kau hidup, padahal engkau adalah mati. Dia berpikir imannya hidup, dia KTP-nya Kristen, statusnya sebagai ini dan itu, mungkin ada jabatan-jabatan rohani. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, kau mati. Saudara-saudara, mari kita hidupkan iman kita dengan upaya, dengan usaha. Banyak halangan untuk kita beribadah. Banyak mungkin apakah halangan dari keluarga, halangan dari pekerjaan, halangan dari capek bekerja, capek ngurus anak, capek ngurus ini. Mungkin apa ekonomi segala macam. Tapi ingatlah, orang yang berusaha kepada Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Apakah Tuhan mengusir orang lumpuh ini? Aku lagi berkhotbah, pergi kau sana, jangan ganggu aku. Tidak. Yesus berkata, sudah diampuni dosamu. Sudah diampuni dosa kalian 4 yang sudah membawa orang lumpuh ini. Saudara-saudara, Yesus tidak membuang begitu saja usaha yang sudah kita lakukan. Pengorbanan yang sudah kita lakukan untuk mencari Tuhan. Segala sesuatu kita upayakan. Bagian yang terakhir untuk meringkas khotbah ini, yaitu singkatan dari PBB. Bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan Pemuda Batak Bersatu, Persatuan Batak Bersatu, bukan. Tapi P, percaya, B, berdoa, B yang ketiga, bertindak. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi, tidak akan berubah sampai selamanya, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sama-sama lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kami, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku